saya juga mau bilang kalau Anda-Anda itu semua adalah bidan. Gitu loh, Pak. Ketika kami dianggap bidat, maka kalian semua adalah bidan. Begitu. Nah, itu mengenai kata-kata saya ya, tapi mohon maaf kalau ada yang salah-salah nantinya. Lah, Mengenai Bang Peri, izin. ya, Apakah Anda naik ke sini hakim untuk menyatakan saya bidat? enggak, mana tahu pendapat perselisihan antara pendapat saya dan pendapat Anda semua nantinya. Ketika kalian ingin memvonis saya sebagai bidat, nggak apa-apa, itu kembali kepada diri Anda semua, kan begitu, Pak. Oh, aku pikir Anda punya surat kuasa dari Tuhan untuk menyatakan aku ini Tidak, bidat. tidak, Tidak. tidak, tidak, Oke, tidak. hentikanlah kata-kata bidat dari room ini karena aku tidak suka mendengar kata itu karena Anda bukan hakim untuk menentukan aku bidat. Nah, itu dia, Pak. Itu betul. Itu betul. Jadi begini, untuk menanggapi kapan Yesus naik ke surga. Sebenarnya kan sudah jelas ya. Ketika Yesus naik ke surga itu, walaupun dia pernah berkata kepada orang yang disalib ya di sebelahnya, ketika ia berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu bukan berarti frasanya Yesus benar-benar pergi ke surga. Kapan Yesus pergi ke surga? 40 hari setelahnya. Setelah kebangkitannya. Kan begitu. 40 hari itu naik ke surga dengan tubuh jasmaninya. Ya, itu betul. Tapi Pak, aku tadi bicarakan dia naik ke surga pada waktu dia mati. Dia menyerahkan rohnya ke tangan bapaknya. Itu tidak naik Iya. ke surga rohnya. Rohnya, aku bilang rohnya. Tubuhnya masuk kuburan. Tapi roh manusia Yesus itu naik ke surga. Ya, jadi begini, di mana Yesus dalam 3 hari dia ketika dia dalam masa proses kematiannya? Sebenarnya ada ayat Alkitab yang menguatkan hal ini. 1 Petrus 3. Ya, ketika dia mengalami kematian, itu ada proses di mana ia turun ke dalam kerajaan maut. Kenapa? Dia harus melintasi. Mana ayatnya turun ke dalam kejaran maut itu? Loh, ini ayat Alkitab, ada ayatnya, Pak. Ya. Ayat, ya tunjukkan ayatnya. Oke, buka di Efesus, Pak. Ini Alkitab, bukan saya yang bicara Alkitab. Berarti ayat itu kamu tafsirkan bertentangan dengan Lukas 23:46. Dia berkata dia menyerahkan rohnya ke tangan bapaknya. Berarti rohnya pasti pergi ke surga. Ya, begini Pak. Anda boleh tafsir silakan, tapi saya berbicara sesuai dengan data, kan begitu. Data yang dikatakan oleh Kamu itu pakai ayat Efesus itu sudah salah ayatnya. bukan hanya satu, itu ada di 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 3 1 Petrus 3 juga kamu salah tafsir pasti. Sudah tahu aku lah ayatnya. Karena kenapa? Dia harus menyatakan dirinya kepada orang-orang terdahulu yang telah Siapa yang mengharuskan dia? loh. Dia harus melintasi ini. Siapa yang mengharuskan dia? Kamu pakai kata harus itu siapa yang mengharuskan dia? Loh. Ini kan karya, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang terdahulu, kan begitu. Apa gunanya kalau dia mau menyelamatkan dia mesti perlu turun ke dalam dunia orang mati gitu. Makanya dia dengarkan dulu kita berbicara loh Pak. Anda Nggak perlu dengarkan kamu. Aku bosan dengerin orang kayak kamu. Iya, makanya saya sudah pastikan tadi bahwa Anda ingin menjudge saya, kan begitu. Saya sudah pastikan itu. Memang sudah jelas kalau kamu tidak percaya Tritunggal itu sudah beda, sudah tidak usah yang lain. Tertulianus Pak, silakan Anda mengagungkan Tertulianus. Saya mengagungkan siapa Yesus dan siapa Bapaknya. Itu loh Pak. Jangan Anda sama-samakan Yesus dengan Bapaknya. Sementara Yesus sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Orang Tritunggal menyamakan. Itu Yesus sebagai manusia. Oke. Kamu nafsir ngawur aja. Iya, ketika Yesus disalib, Pak, apakah Bapa yang disalib, apakah Bapa yang ditusuk dengan paku? Ketika Yesus berdoa, tidak pernah Bapak berinkarnasi, Roh Kudus juga tidak pernah berinkarnasi. Yang berinkarnasi itu pribadi kedua. Ini bagaimana ini Pak Budi ini? Sia-sia Pak, artinya begini, sia-sia kita. Jadi kamu anggap Bapak berinkarnasi? Apanya? Menurut kamu Bapak berinkarnasi? Tidak, no. Tidak Pak. Lah ya sudah, aku bilang enggak kok, kamu bilang salahkan aku. Nah begini, kalau firmannya menjadi manusia itu baru betul. Lah ya firman itu kan pribadi kedua kan? Hah? Bagi kamu Allah itu berapa pribadi? Allah Bapa itu satu pribadi Pak. Allah Bapak satu pribadi memang. Allah, aku bilang Allah.
Aku nggak bilang Bapak. Allah itu berapa pribadi? Allah ini merupakan suatu kuasa, Jadi bukan pribadi. bukan pribadi. Karena Musa pun pernah dijadikan Allah kepada Firaun. Musa jadi Allah bagi Firaun, itu Betul. jelas bukan Allah dalam arti kata sebenarnya. Betul, Pak. Kalau Allah hanya bagi Firaun, itu Allah apa? Dia punya kuasa untuk mengendalikan Firaun, sehingga abangnya pun yang bernama Harun akan menjadi nabinya bagi Musa. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 7 ayat 1. Nah, Tahu tadi Allah ini ngomongnya aku tahu. iya, betul, Pak. Gitu loh. Nah, terus poin pentingnya bagaimana? Apa kira-kira edukasi yang ini kita ambil dalam hal ini? Kalau kita mau tidak usir, Kalau kamu sudah menolak Tritunggal, apanya yang diedukasi? Apa malah, merasa Pak, perlu edukasi kamu? tidak murni ajaran Yesus. Jujur. Dia tidak pernah memahami itu. Konsep ketuhanan Kata-kata saya Yesus ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kamu itu sudah beda. ngerti? Kamu ngerti bahasa Yunani punya hukum bahasa Yunani yang dikeluarkan oleh orang yang namanya Granville Sharp. Tahu hukumnya apa tidak? Itu bahasa-bahasa manusia sekarang, Pak, bukan bahasa Yesus. Bahasa Percaya Yunani itu tidak? bahasa Yesus juga. Yesus tidak pernah Mereka di mengajarkan. bawah penjajahan Romawi semua bisa bahasa Yunani. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Apa yang diajarkan Yesus? Sama seperti yang diajarkan oleh Musa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus juga menyatakan kalimat yang sama. Musa juga menerangkan hal itu. Kenapa tiba-tiba Kosong ketika lah. ada orang-orang Kristen yang mengagungkan Tritunggal, sementara pendapat ini didesain oleh seorang Tertullianus? Ada apa? Kenapa ini biblical dikontaminasi dengan pendapat-pendapat bapak-bapak gereja? Ada apa? Ini ada apa di balik ini? Apa Kamu ada? pikir Bapak gereja tidak punya otak semua sehingga tidak pakai data begitu? Sorry Pak, ketika mereka masih mengagungkan desain-desain manusia, apa yang dirancang oleh manusia, itu rancangan bukan rancangan daripada Tuhan. Jujur saya katakan. Jujur Pak. Karena saya Kristen garis lurus. Apa yang diajarkan oleh jemaat mula-mula itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Omong kosong. Oh iya, makanya saya sudah pastikan tadi, saya bicara tidak meleset, gitu loh Pak. Bapak bicara tidak meleset, hebat-hebat kali Bapak ini. Aku bertanya deh, Abang percaya semua sendiri? omongannya dah. Ya, Percaya. Nggak tahu di BRT loading ini selalu naikkan bidat-bidat ini, nggak ngerti aku apa maunya kok. Pak Kumal 2, apa tadi? Abang percaya nggak di dalam Alkitab itu ada yang palsu, ada yang ayat sisipan, percaya nggak itu? Kalau itu saya percaya. Percaya. Abang sudah punya data mana yang palsu, mana yang tidak, berapa persen palsu, berapa persen tidak, biar aku tahu yang mana palsu, yang mana tidak. Ya begini Pak, artinya kita jangan menghilangkan ajaran-ajaran pokok daripada ajaran Yesus. Karena Yesus itu pengajaran, sehingga para murid memanggil dia sebagai guru. Dalam penerjemahan pun ya, dalam bahasa Melayu Ordo itu kurios diterjemahkan dalam bahasa Melayu Ordo itu bukan Tuhan. Sosok jati diri Yesus, Tuan guru. Murid pun memanggil dia sebagai Tuan. Kurios ini bisa disematkan kepada siapapun, manusia yang dianggap mulia. Sama seperti Abraham, dia dipanggil Tuan oleh Sarah. Maksudnya Kurios. pertanyaan saya kok larinya jauh-jauh banget sih. Abang tahu berapa persen ayat Alkitab di dalam situ yang asli, berapa persen yang palsu, berapa persen? Itu aja yang aku tanya supaya aku tahu. Saya nggak bisa menerka-nerka hal itu, saya nggak bisa menerka-nerka. Aku turun dulu aja dah, malas aku ngadepi orang-orang model gini. Sudah, lanjut, itu aja yang aku nanya dari abang. Gitu loh Pak. Saya nggak bisa menerka-nerka. Biarkan Tuhan mengutus roh yang suci ya, yang menuntun saya, karena saya juga sembari belajar.
keren. Aku cuma mau cari tahu saja karena aku mendengar banyak sekali ini ayat sisipan ini dipalsukan. Jadi aku pikir Bapak mengetahui hal itu. Jadi aku mau cari yang aslinya itu yang mana betul-betul original itu perkataan-perkataan Yesus itu. Aku dengar tinggal 18%. Aku 18% itu katanya kata-kata Yesus yang asli di dalam Bible. Aku sementara mencari itu loh di mana 88% itu. Ya, 82% itu. Itulah. Mana Pak Budi? karena Alkitab itu Pak bukan hanya firman Tuhan, tetapi ada sejarah-sejarah silsilah orang-orang Israel di dalamnya. Karena kalau tidak ada sejarahnya, kita tidak mungkin bisa mengetahui hal-hal itu. Bagaimana sejarah mereka, bagaimana Oke lah. risalah-risalah. Nah, Oke gitu. lah, Bang Ferry, izin, anak loading, aku pamit dulu di Papua sudah mau jam 1 anak loading. Makasih anak loading sudah naikkan saya di sini. Siap Bapak. Ya mohon maaf apabila ada kurang-kurang pelayanan di Komal saya, jangan bosan-bosan mampir karena di Komal Hormat, sinilah hormat. kita semua mengeluarkan semua kita punya pendapat biar netizen yang menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Siap, Tetap kembali siap. kepada Tuhan, yang memberikan hidayah adalah Tuhan. Oke? Sesuai Hormat, tema. hormat, anak tapi kadang-kadang Ulis Papua mana sabar. Aku jawab dulu. Ulis Papua mana saya? Papua Selatan Kabupaten Bopendigul Kota Tanah Merah. Pak Jospen. Selamat malam Pak Jospen. Tidur kah Lai? Tidur kah? Dia trauma dengan perkataan Pak Budi tadi. Terus Pak Budi kemana? Kabur kah? Oke. Oke, anak loading. Oke, siap. Semua mohon maaf jika ada kata-kataku yang menyinggung Bang Ferry, mohon maaf aku kalau ada kata-kataku yang salah tadi. Bang Jospen, izin. Anak loading. Siap Bapak. Jangan bosan-bosan ya Bapak ya. Siap. Siap. Ya. Bagaimana tadi Pak Jospen? Pak Jospen tadi lemah sekali, takut dia sama Pak Budi, Pak Ferry. Kalau Pak Ferry tadi memang saya lihat gas. Sabar kita sambut dulu. Saya iman Ya, kita sudah Nadine. prinsip dalam sejarah Yesus. Tidak boleh Kita sambut. ditahu-tahu. Betul. Nadine, Apa? Iya, halo. ya Katolik apa Protestan? Gemim. Oh, Iya, Gemim, silakan. iya Pak. Ya, Buka kamera. Protestan. Ya, dibuka kamera dulu karena di sini wajib open cam karena ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Ya. Apa, Ten? Ten, kita dari Kristen masuk Islam. Ini Kristen. Ya Pak, maksudnya ini mau bantain dia maksudnya kategori ini apa ya? Nadine, sabar dulu satu-satu. Nadine, coba luruskan tadi apa tadi? Ini dari mana? Dari daerah mana? Manado. Dari Manado. Manado. Aduh, Manado di mana, Dang? Di Palampat. Oh, Palampat. Siapa yang Kristen masuk Islam tadi? Itu saya. Saya dari Oh. Islam ikut ke dia, tapi saya sudah balik lagi. Balik ulang ke. Terus yang Kristen mau Saya masuk lagi Islam. ajar. Karena nggak percaya Bible. Oh, nggak Gitu. percaya Bibel. Oh, sabar, Ya. tahan dulu. Ya, sabar. Tenang. Iya, sabar, Jone. Tapi yang Sabar. mantan- Sabar dulu, Dang. Sabar dulu, mantan Dang. Suami saya. Iya. Saya Oke, mau siap. mau menerangkan ke dia. Tapi dia nanya ke saya juga masih dia masih kurang puas dengan penjelasan saya. Jadi saya minta bantu ke Bang Loading untuk menjelaskan Oke. ke dia bahwa Bible ini Siap. begitu. Oke. Maksudnya Bang, Apa mau tanya? itu dia maksud mau paksa saya maksud ke Paksa apa ini? maksudnya menjelaskan saya maksudnya mau ikut dia toh. Iya. Jadi Oke, begini, kita Bapak. mau Begini. bukti penjelasan Dang apa yang Oke. buat kita yang Begini, boleh Bapak. mau bikin DP penjelasan yang boleh kita ikut dia. Dia maksudnya penjelasan Oke, di begini Bapak. Begini Bapak ya. Yang pertama begini, dengar dulu. Di dalam agama Islam tidak ada paksaan untuk Iya. kita mengajak orang masuk Islam. Dengar dulu ya. Iya, dengar dulu. Tidak ada paksaan. Cuman maunya kami
silakan kalian kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa yang di sorga. Yang kita jelaskan itu, Bang. Nah, begitu. Bang, yang betul. kita jelaskan itu hanya utusan Isa Al-Masih. Mm-mm. Begitu. Iya, Iya, begitu. Bang. Maksudnya dalam Isa masih dalam Al-Quran itu kan Nabi Isa. Selain itu dia ada Nabi yang tidak berdosa. Ini, Selain aduh. Nabi Isa. Begini Jo, nanti ngoni begini Jo, nanti ngoni DM nomor WA, nanti tembak aku telepon. Soalnya bulan depan saya mau ke Manado le. Ya, saya di Manado di Wanasa. Manado di Wanasa saya, cuma sekarang di Ternate. Oke, Nek, siap. nanti insya Allah kalau bisa tuh ngopi-ngopi di Jarot ke, di mana ke, ya? Siap, Bang. Oke, siap. Iya, Oke, siap. siap. Kalau abang boleh mau yakinkan ke rupa abang datang ke Manado, kita mau apa, kita siaran. Siap. Oh, nanti Jo itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hidayah. Ya, bukan saya yang memberikan hidayah. Saya cuma sampaikan apa yang nanti apa sesuai dengan tertulis di dalam Bible. Oke? Oke, Oke, Bang. Bunda Oke, Nadine, Bang. terima kasih. Siap. Ya bang, Ya. Terima kasih. bang, minta maaf bang. Ini satu maksudnya penjelasan. Nanti DM Jo, nanti DM nomor WA Jo, baku telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ini Bang Iya. Nadi ya. Tadi Iya. cukup menarik ini. Bang Ferry diskusi sama Pak Pendeta Budi sampai turun Pak Pendeta. Iya. Gimana Bang Ferry? Di situ kita sudah tahu Ustadz bahwa mana walaupun dia bergelar pendeta tetapi tidak ada kejujuran di dalam Bible. Pak Jospen dari tadi sudah kasih Bible loh. Dibantah terus. Cuma Pak Jospen kan dalam ketakutan. Tuh. Kalau Pak Ferry tidak langsung gas kan? Begini, kita ajaran Saya ngacak di bawah lihat Pak Ferry ini. Tritunggal, disanding dengan ajaran Mesias yang murni, maka ajaran Tritunggal gugur. Iya. Kalau Dui Tunggal, bagaimana Dui Tunggal? Saya belum mendapat informasi mengenai Dwi Tunggal. Nih sebelah saya nih Pak Jospen. Sedikit lagi dia, tadi 3, sudah sisa 2. Nih. Coba Pak Jospen, apakah paham Pak Jospen itu Dui Tunggal? Iya, Sama-sama bisa lah dibilang begitu. Bisa dibilang begitu Dui Tunggal. Silakan. Ya, sesi kedua mulai. Ya. Kenapa? Apa yang membuat Pak Jospen itu meyakini bahwa Dui Tunggal? Biar kita mendapat pencerahan di sini, Pak. Ya, karena saya di sini sampai sekarang saya masih mencatat karena saya butuh ilmu, Pak. Di sini ada juga Pak Ferry, Kristen yang garis lurus. Saya sama Ustadz yang jadi saksi. Dia garis lurus dalam arti bahwa dia meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Itu. Coba Pak, kalau Pak Jospen bagaimana? Silakan Pak Jospen selesaikan itu Dui Tunggal. Secara adat, silakan. Baik. Ini. Saya pakai ayat ya. Saya Dia pakai ayat. data. Ini yang saya suka sama dia. Dia selalu data, Pak. Ini. Ustadz catat, Ustadz ya. Kita catat, Ustadz. Kita sambil belajar. Saya pegang, saya catat nih. Ya, silakan. Saya pakai ayat dari sini. Yohanes 8 ayat 17. Ya. Yohanes 8 ayat 17 mengatakan begini. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Bukan 3, bukan 1. Siapa itu? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Kemudian Yohanes 5 ayat 26 mengatakan seperti itu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, jadi Bapa 1, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, 2. Nah, Yesus mengatakan kodratnya itu sama seperti Bapa. Dia berani mengatakan sama seperti Bapa. Demikian juga diberikannya anak. Ya. Itu. Nah, kemudian di ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Jadi Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti kepada Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, kemudian Yohanes 10 ya, ayat 29. Bapakku lebih yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Oh, Jadi Bapa lebih besar daripada siapapun. Satu. iya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi lihat, ada aku dan Bapa. Nah, kata adalah di sini jamak. Kalau bahasa Inggris are, bukan is, ya. Kalau bahasa Yunaninya esmen, ya, bukan Amy. Nah, kemudian Yohanes 14, ya, ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. 1. Percayalah juga kepadaku. 2. Kemudian ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Aku 1, Bapa 1, 2. Jadi banyak ayat. Banyak ayat. Itu beberapa ayat. Oh, izin sebentar Pak Jospen. Berarti Allah Bapa ini Tuhan yang terlihat, Yesus juga Tuhan yang tidak terlihat. Bapa adalah Tuhan yang tidak terlihat, Yesus yang terlihat. Oh, Yesus Tuhan yang terlihat. Jadi dua Tuhan. Silakan Pak Ferry, itu poinnya di situ, silakan. Salah. Benar, izin Pak, izin. Oh, Pak Jospen, berarti kalau dalam pandang Pak Jospen ini duit tunggal tanpa Roh Kudus ya, berarti cuma Bapak sama Yesus. Iya, tanpa Roh Kudus. Karena sebentar, saya ingin memperkuat yang kau bilang itu ya. Saya perkuat dulu sebentar. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini Matius, Yohanes 20. Apa itu Roh Kudus? Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hembusannya Yesus. Oh, hembusan Yesus, napas lah, napas. Oh. Iya, napas. Napas Yesus itu Roh Kudus, ini luar biasa nih. Iya, kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya, ya. Ini menarik ya Bang Loding. Ada yang duit tunggal, ada yang tunggal, bentar lagi ada yang masuk Islam ini. Amin, Allahumma amin. Ya, bagaimana Pak Ferry? Tanggapan Pak Ferry, silakan. Yesus Tuhan yang terlihat, Allah Bapa Tuhan yang tidak terlihat. Jadi dua Tuhan. Roh Kudus adalah hembusan atau napas Yesus. Silakan, tolong diluruskan Pak Ferry. Silakan. Sulit mencerna bahasa-bahasa baru seperti itu ketika ajaran Mesias, begitu kita mengkumandangkan ajaran Mesias yang benar-benar murni, sulit bagi kita untuk memahami bahasa-bahasa baru ini. Baik itu, karena kenapa? Saya anggap itu sebagai pemahaman manusia, tetapi apa pemahaman Yesus tentang dirinya sendiri? Kan begitu. Apa yang Yesus nyatakan tentang dirinya sendiri? Pak Jospen sendiri telah menuliskan di tulisannya itu, Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu cara kita mendapat hidup yang kekal, Pak. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, Elohim. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus Kristus itu sebenarnya siapa sih? Kan sudah jelas. Bahkan dalam konteks bahasa Bataknya, Yesus itu anak ni Jehovah. Kan begitu, Pak. Bukan menyamai-nyamai dirinya dengan Bapa. Kalau kita mengatakan Yesus sama dengan Bapa, itu kita memfitnah dia. Ini saya bacakan Pak. Oke, nanti Bapak bisa tanggapi ya. Bahkan Bapak sendiri mengatakan tadi, Bapa lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus. Bapa lebih besar daripada Yesus. Ini saya buktikan. Dalam Yohanes pasal 14:28 sendiri pun, Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Anda baca itu, ini kita lihat. Nah ini. Kan Anda sudah nyatakan sendiri itu Pak. Nah ini. Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Anda sendiri mengatakan hal itu. Berarti Yesus Tuhan yang kecil menurut Anda, begitu Pak? Oke, udah. Gantian kita ya. Boleh. Silakan. Ya, baik. Makanya saya sulit mencerna itu.
Sebentar. Oke. Baik, dalam Yohanes 17 ya, ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ingat, kalau bahasa Yunani mengatakan Yesus Allah Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau gitu, apa itu posisi Yesus? Bagaimana dalam posisi Yesus? Nah, posisi Yesus diterangkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kemuliaannya Yesus itu apa? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, arti tunggal satu-satunya. Jadi Kalau Yesus itu itu saya- satu-satunya anak tunggal Bapa. Kalau itu saya Sedangkan akui, Bapa Pak. itu Allah satu-satunya. Betul, kalau itu saya Nah, akui. ya sebentar dulu Pak, sebentar, tenang dulu kau, tenang. Jangan dulu komen. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah, anak satu-satunya Bapa, yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Tetapi Yesus itu memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Itu. Oke, baik Pak. Jadi kan sudah jelas ya, antara Bapa dan Anak siapa yang lebih besar kuasanya, kan begitu? Siapa yang lebih besar kuasanya antara Bapa dan Anak? Ini Pak, saya ambil saja sampel prototipenya. Ketika Anda memiliki anak laki-laki, ya, apakah anak laki-laki Anda itu adalah Anda sendiri atau bukan? Kan saya udah katakan tadi, ada dua entitas. Betul, dua entitas. Tetapi oke, saya bisa saring. Apakah Yesus itu adalah Tuhan yang kecil atau Tuhan yang besar? Menurut Anda? Oke, dengarkan baik-baik. Dia adalah, saya ambil, dengarkan ya sebentar. Saya ambil dari ayat 18 ini, tapi bahasa Yunaninya. Ini bahasa Indonesianya kurang pas. Saya ambil dari bahasa Yunaninya ya. Dari bahasa manapun sudah jelas posisi Yesus, Pak. Sebentar. Jangan lupa komen. Tahu aku. Ngertinya aku apa yang kau maksudkan itu apa? Dengarkan. Ada perbedaannya, saudara. Biar saya terangkan. Ada bedanya. Yang nggak bisa diterangkan secara bahasa Indonesia. Nah, ini jawabannya ya, saya terangkan. Baik. Ini. Jadi bahasa Yunani manusia begini ya. Bapa Allah tidak seorang pun yang pernah melihat ya dalam suatu waktu. Tetapi ini ya, ini di sini kata kuncinya. The only begotten God. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya yang dilahirkan, Tuhan satu-satunya. Ini Tuhan, ya. Ini Allah. Only satu-satunya. Karena bahasa Yunaninya mono. Genes artinya begotten, dilahirkan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang dilahirkan, yang diperanakan atau keluar dari Bapa. Dia adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Makanya ketika Yesus mengatakan ya, dalam Yohanes 5 ayat 26, dia mengatakan begitu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, mengapa anak diberikan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri? Karena dia berasal dari Bapa. Yesus itu adalah Tuhan dari Tuhan, Tuhan yang keluar dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat ilahi. Dia adalah firman yang keluar dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Oke, sudah bisa saya tanggapi, Pak. Tuhan keluar dari Tuhannya, luar biasa ya. Iya, makanya tadi saya tanya, apakah Yesus ini jati dirinya, apakah dia ini Tuhan yang kecil atau Tuhan yang maha besar? Kan begitu. Nah, sementara ayat Alkitab menegaskan apa sih perkataan Yesus tentang dirinya sendiri? Ya, tentang dirinya sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa Bapa Yahweh lebih besar daripada dia. Karena dia statusnya hanya utusan. Utusan yang berasal dari surga. Tidak dipilih dari antara manusia. Yang lahir secara biologis, secara hasil perkawinan, pernikahan.
Makanya saya tanya tadi sama Pak Jospen, apakah dia ini Tuhan yang kecil atau Tuhan yang maha besar, kan begitu. Kalau Tuhan dari Tuhan, itu Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan yang keluar dari Tuhan. Apa pernah Yesus berkata demikian? Di mana ayatnya? Kalau dia adalah Tuhan yang keluar daripada Tuhan. Yang diajarkan oleh Yesus, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Gitu loh Pak. Dan kata-kata itu pernah dikumandangkan oleh Musa, oleh Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Raja Daud. Mereka menuhankan satu, monoteisme, bukan duit tunggal, ini itu segala macam embel-embel. Sudah. Saya kan sudah terangkan menurut Yohanes 1 ayat 18. Nah, ini sekarang ada beberapa ayat yang menerangkan seperti itu ya. Yesus sendiri yang mengatakannya, ya. Yesus sendiri yang mengatakannya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus mengatakan siapa dirinya, ya. Yohanes 3 ayat 16 pun mengatakan seperti itu, ya. Ini. Demikianlah betul-betul kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan kepada dunia ini. Kepada dunia ini, ya. Nah, kemudian ini bahwa sang anak ini, lihat, perhatikan. Anak ini dari mana dia? Monogenes, satu-satunya yang dilahirkan. Sang anak, tadi ada kata di sini ton, ya, ada ton di sini. Ton huion, sang anak. Kemudian ada lagi ada dua kali penekanan. Ini sang anak. Kemudian ini ada yang kata kedua, sang satu-satunya yang dilahirkan. Jadi dia mengatakan bahwa sang anak itu adalah satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Iya, Pak. Yang keluar dari Bapa. Tenang dulu, jangan kau potong. Kemudian, kayak kau bilangnya, di mana ayatnya? Saya kasih ayatnya. Terus kau bilang, nah ini yang kedua lagi. Ini berikutnya. Di Yohanes 3 ayat 18. Ya, Yohanes 3 ayat 18 mengatakan begitu juga. Ini. Barang siapa yang percaya kepadanya, ini ya, dia yang percaya kepada siapa? Ini nama siapa? Sang nama yang satu-satunya dilahirkan, anak satu-satunya yang dilahirkan. Yohanes 3 ayat 18. Jadi ada 4 ayat yang Yesus katakan bahwa dia adalah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Kemudian, nah sebentar, terakhir, sabar. Kemudian terakhir. Nah, ini ya, Ibrani 1 ya, Ibrani 1 ayat 3 saya bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, kenapa dia bisa? Karena dia adalah gambar wujud Allah, makanya dia bisa menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kemudian, mengapa Yesus itu memiliki kodrat ilahi? Karena ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dari antara semua malaikat, hanya kepada Yesuslah Bapa mengatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Makanya Yesus memiliki gelar satu-satunya anak Allah. Makanya Yesus disebut anak Allah lebih tinggi daripada apa? Malaikat-malaikat. Nah, karena dia memiliki kodrat ilahi, maka dia 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Karena dia memiliki kodrat ilahi, maka dia berhak mendapat penyembahan sama seperti Bapa. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 23 dikatakan, sebab sama seperti Bapa, ya, berhak mendapat penghormatan, demikian juga anak mendapat penghormatan. Itu jawaban saya. Oke Pak, Banyak saya sekali, tanggapi ya. padahal pertanyaannya simpel, tapi jawabannya, data luar biasa ya. Jawabannya itu jelas, tepat, dan lisan. Iya. Silakan lanjut. Jadi begitu. Ya, luar biasa. Silakan. Saya pertanyakan tadi kenapa? Sementara dalam ayat itu kan sudah dijelaskan bahwa dia memang itu tidak saya sangka kalau dia keluar dari Allah. Tidak mungkin Yesus ini keluar daripada Bezebul.
Kalau itu tidak saya sangkal, Pak. Dia berasal dari Allah bukan berarti dia adalah Allah sendiri. Tidak, Pak. Karena begini, kalau dia pernah mengatakan aku adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan, di mana itu ayatnya? Yang dikatakan dalam ayat itu dia adalah yang keluar daripada Allah itu sendiri. Betul. 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 Bukan dia keluar sebagai Tuhan daripada Tuhan. Bukan dia keluar ke Tuhan menjadi Tuhan kedua, Tuhan ketiga, ini itu segala macam. Makanya untuk sangat membingungkan ketika perkataan Yesus sendiri disanding dengan perkataan manusia. Ini sangat membingungkan. Betul. Harus pakai data Dia ya. bukan Soalnya Tuhan keluar dari Tuhan itu bagaimana itu? Dengarkan. Dengarkan, Yesus dengarkan. tidak pernah berkata demikian. Dengarkan Dia dulu. adalah Tuhan yang keluar Dengarkan dulu. daripada Tuhan. Ini Dia udah saya adalah kasih ayatnya. utusan yang keluar daripada Tuhan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus memang harus mendapat penghormatan seperti Bapa karena kedudukannya pun lebih mulia daripada malaikat. Iya. Itu saya Dengarkan tidak dulu. sanggup. Dengarkan dulu. Kan kau bertanya tadi, 2 kali kau bertanya. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan? Saya sudah Apakah kasih itu tahu perkataan ayatnya. Yesus sendiri, Pak? Dengarkan. Memang ini gimana ini? Apakah itu perkataan Udah 2 enggak? kali. Ada. Ini perkataan Yesus sendiri atau bukan? Dengarkan. Saya sudah katakan Saya tadi sudah- ada saya sudah dengarkan, Pak. Apakah itu adalah Memang- perkataan Yesus sendiri? Jawab dulu itu. Kan saya Apakah udah katakan. Yesus sendiri? Memang dengarkan baik-baik. Saya terakhirin. Udah. Kau percaya atau tidak urusanmu seperti Pak Azali, ya. Kalau kau percaya urusanmu, kalau nggak percaya pun itu urusanmu. Saya sudah katakan. Yohanes 3 ayat 16. Yesus sendiri yang berkata ini. Kalau bahasa Indonesia, makanya saya nggak menggunakan bahasa Indonesia. Tuhan begitu. Memang bingung aku ngeliat kau. Diam dulu kau, baru bicara kau. Dari tadi kau bicara nggak ada itu. Dengarkan baik-baik. Bahasa Indonesia Dia lebih luar menuliskannya. daripada Bapa tetapi sebagai anak. Bukan lebih daripada Sudah, Pak. Bapa. Terima kasih lah, loading. Turunlah aku. Malas sekali aku bicara. Terus dari tadi nggak bisa dia ngomong. Capek aku ngomong dan dia. Dari tadi ku tanya kasih ayat 4 ayat. Tapi tetap aja dia bilang dari mana ayatnya. Saya udah kasih ayatnya. Nggak bisa ngomong dan dia. Sabar, Bang. Belum. Astagfirullah. Jadi, sulit, Bang. Artinya begini. Karena pengajaran-pengajaran bahasa kabur baru lagi. ini sudah Kabur memang luar biasa malam ini Kuat sama Bang Ferry ini. malam ini dipegang oleh Pak Ferry luar biasa, tepuk tangan. Salah. Tepuk tangan begitu, Pak. saudara-saudara. begini, Bang. Luar biasa. Saya tidak merasa begitu bangga ya. Artinya kita sama-sama belajar. Orang yang tidak mau belajar ini akhirnya mereka menganggap Itu, dirinya Bang. sudah puas. Anda tahu kuncinya bagaimana, Bang? Kuncinya itu satu karena ketidakjujuran. Makanya mentok dia, kan? Ketika Itu dia dia. mengatakan, Masa ketika Yesus mengajarkan? ketika dia Masakan mengatakan Yesus bahwa mengatakan, aku adalah Tuhan yang keluar daripada Tuhan, kan tidak? iya, ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan dan Anda minta pertanggungjawaban dan dia tidak bisa, pasti kabur. Ya. Ustadz, bunyi-bunyi kipas di situ. Apa? Ada kasih apa kipas kah? Oke, siap. Luar biasa Pak Ferias. Inilah teman-teman Kristen-Kristen yang jujur begini nih, yang luar biasa ini kan. Ini luar biasa nih. Begitu teman-teman. Bukan antara kita mau kasih benturan antara Kristen dan Kristen, tidak, tetapi inilah ajaran Kristen yang sebenarnya. Begitu. Karena beliau juga tidak pakai Allah Bapa, dia pakai Elohim. Begitu ya, luar biasa ya. Ini yang lanjut Bang Ferry. Kita cari lagi pasien. Maka saya bingung mencernanya. Bagaimana ini Tuhan daripada yang keluar dari Tuhan? Ini Iya. aduh. Tuhan yang kecil Iya. atau Tuhan yang maha besar kan? Begitu. Dia tidak Itu jawab. kan. Kalau dia jawab Tuhan yang Iya. maha besar, oke, kita bisa ngambil kesimpulan. Tapi dia malah Betul. muter-muter dengan ayat. Betul. Ya, Gerlan. Ya, dari Katolik atau Protestan? Protestan. Protes. Ya, silakan open cam. Ya, silakan open cam, Pak. Di sini harus kita open cam agar kita bisa memberikan edukasi kepada netizen, karena ini live langsung ke TV One juga, Pak ya. Bisa minta bantu, diminta Pak. Saya tidak bisa. Oke, boleh. Oke, saya sudah undang Pak. Yes, terima kasih. Kayak ini Kristen sopan beliau ini. Saya suka Kristen yang sopan begini.
karena kita menunjukkan kita punya kapasitas kan. Silakan Pak. Kenapa tertolak ya Pak ya? Mulai ciri-ciri bau-bau salah puji ini. Coba terima, simpan. Simpan. Sudah Pak, tapi tidak bisa. Mungkin ini Bang Doding, apa namanya, pengikutnya dikit mungkin. Tidak, Oh, sudah followernya bisa dikit. ini. Sudah bisa nih, nih. Anda mengundang Grand untuk 31 detik. Sudah Pak, Anda sudah saya tekan simpan. nyalakan, tapi tidak bisa Pak. Coba kasih mati dulu. Kasih mati kamera dulu. Saya batalkan ya? Ya, batalkan, coba batalkan. Sudah batalkan? Sudah. Saya undang ulang, Pak. Terima, Pak. Tidak muncul Pak. Oh, sabar. 14 detik lagi. Masih 14 detik lagi. Sabar, Pak ya. Tahan. Sabar ya. Ini saya suka Tapi apa, Kristen bisa langsung aja Pak. Nah, Tanpa oke, nunggu. silakan. Buka Ya, kamera. Ya. Gagal Pak. Oh ya sudah, belajar tutorial di bawah dulu ya. Belajar, buka di YouTube tutorial cara mengaktifkan kamera ketika di atas komal bang loading, gitu. Ya, silakan lanjut. Bernarasi sedikit lagi Bang. Makanya saya heran ketika mereka mengelabui kita tentang bahasa-bahasa baru mereka, Dwi Tunggal, Tritunggal. Ini bagaimana? Jangan mempermalukan ajaran Yesus yang murni. Begitu loh, saya menghimbau hal itu. Jangan mempermalukan Yesus sendiri di hadapan kita sama Kristen. Kita harus ikut dan patuhi apa yang diajarkan oleh jemaat mula-mula, ajaran para murid. Mereka memanggil Yesus sebagai guru dan Tuhan. Makanya kalau kita mau mengoreksi dalam bahasa Arabnya, dia adalah Said, ya Saidi, ya Tuhan, ya Raja. Makanya dia disebut master, ya, seorang guru. Master dalam bahasa Inggrisnya master. Master dalam hal bukan berarti dia bukan teacher ya. Teacher kan guru memang, tetapi dia lebih tinggi daripada guru. Begitu. Betul sekali pendapat Pak Ferry tadi, luar biasa ya. Ya, pemilik rindu, Katolik Protestan. Halo, pemilik rindu. Halo. Oh, tidak bersuara, kita izin turunkan. Memang susah Pak Ferry, makanya itu yang harus diluruskan itu. Kalau tidak itu, kasih putar-putar. Gimana Ustadz kan? Benar tidak Ustadz? Bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa yang tidak pernah dinyatakan oleh Yesus. Iya. Gitu loh. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengelabui kita sementara kita sudah kuasai, artinya begini, bukan menguasai dalam belajar. Kita sudah tahu ajaran Yesus murni itu bagaimana. Tapi dia mau mengelabui kita dengan bahasa barunya, itu sudah tidak mempan Bang, jujur. Memang Justru banyak ketika kita bahasa. Justru karena kita menyatakan kebenaran, kita malah dianggap bidat lah, penyesat lah, Betul. saksi Jehovah. Emang saksi Jehovah itu Betul. apa rupanya? Ya. Selagi dia tidak mengajarkan radikal dan mengakui Tuhan yang satu, dia benar, dia di jalan yang lurus. Iya, betul. Di sini kita lihat ya, berarti di dalam kekristenan ini orang yang benar itu dikatakan sesat, sementara orang yang salah itu ngotot sekali untuk benar. Begitu saya melihat kan. Itu tugas kami Bang sebenarnya, itu tugas kami dan ini Iya. berat menghadapi. Dan tetap harus dan tetap Bang Ferry harus semangat kan. Nanti kalau mereka semua sudah kembali kepada Bang Ferry, baru kita berdua duduk kita diskusi siapa sih orang penolong itu kan. Itu poinnya. Siap. Karena begini Bang, karena sekarang kan bahasa-bahasa baru yang timbul dari mereka nih kan. Kebagaimanaan kan. Kan? Nah ini tidak ada bahasa-bahasa itu, sebenarnya tidak ada. Mereka mau merangkai. Jadi saya mau bilang begini Bang, mereka seakan-akan mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia itu Tuhan. Itu serius. Itu yang Mereka mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan mereka ingin mau mengatakan bahwa Yesus lupa ajarkan Tritunggal. Nah Jadi ini yang makanya saya tadi ini. Silakan. Pak Juspen kan karena dia orang Batak, jadi makanya tadi saya iya, Yesus itu adalah anaknya Jehovah. Diri kita itu ada pada anak manusia. Ketika marga disematkan, makanya Yesus itu membawa nama Bapaknya, bukan nama Belzebul.
Kan Tuh. begitu. Kalau Yesus membawa nama Beelzebul, maka Yesus sesat. Dia bukan lagi hamba Tuhan. Makanya dia hamba yang taat. Yesus itu hamba yang taat kepada Bapaknya. Dia membawa nama Bapaknya. Ya, sambil kita menunggu Bu Santi, teman-teman. Jadi, saya ini tidak diskusi sama Bang Ferry. Kenapa? Kalau ibaratnya perumpamaan HP itu, Bang Ferry ini masih mentok di logo. Kalau saya sama Ustadz ini sudah sampai ke menu. Dalam arti Bang Ferry ini masih stuck di Yesus. Dia belum menerima roh kebenaran itu. Jadi sabar ya. Ada saatnya di mana kita bakal habis di situ. Di sini Siap. saya sama Bang Ferry ini mau kita luruskan dulu ini tunggal-tunggal nih. Ada manifestasi, tungtri, kebagaimanaan, kekekalan. Nah, begitu. Jadi Yesus tidak silakan pernah buat teman-teman mengajarkan Tritunggal kita. naik. Lanjut Bang Ferry, lanjut. Ustadz mau tambahkan silakan. Lanjut Bang Ferry. Ini ya, apa Bang Yodin sama Bang Ferry ya. Kita kan di sini mempelajari tentang ilmu Muqabalatul Adyan, perbandingan agama. Nah, jadi di situ diceritakan bagaimana seseorang yang pada mulanya agama yang diimani oleh manusia itu agama tauhid, agama esa, meyakini Tuhan yang satu. Kemudian barulah mereka memiliki pemikiran oh Tuhan itu 2, 3 dan 4. Nah, dan itu saya melihat ternyata terjadi kemudian di dalam agama kekristenan. Padahal Yesus sendiri mengajarkan agama tauhid, kemudian muncullah Dwi Tunggal sebagaimana Pak siapa tadi namanya? Jospen, kemudian juga ada yang Tritunggal pada umumnya. Nah, herannya justru bukannya ajaran yang tauhid yang dibawakan oleh Yesus sendiri yang dibenarkan, malah keyakinan-keyakinan yang tidak disampaikan oleh Yesus begitu. Justru disampaikan oleh bapak-bapak gereja, oleh Paulus dan lain sebagainya. Makanya dari situ kemudian saya melihat bahwa sebenarnya kenapa sih kok kayak teman-teman Kristen sendiri itu memakai pendapat yang justru tidak disampaikan oleh Yesus begitu. Kira-kira kalau menurut Bang Ferry gitu, Bang Ferry, sebenarnya apa sih penyebab? Apakah ada unsur politik atau semacamnya sehingga membuat mereka itu tidak meyakini sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus gitu? Ya, Bang Ghazali, gimana tadi, Bang? Ya, sebenarnya alasan menurut pandang Bang Ferry sendiri nih, kenapa kok mereka tidak meyakini sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus? Apakah ada unsur-unsur di balik itu? Ya, gini, karena saya juga pernah baca sejarah, dulu bapak-bapak gereja itu membatasi umat awam untuk mempelajari Alkitab. Itu ada datanya. Mereka pernah membatasi umat, sebab begini, mereka mau hanya di kalangan mereka saja. Karena kenapa? Ini ada konsep apa namanya ya? Ada konsep kasta, sama seperti orang India. Ada konsep kasta. Mereka ingin jemaat itu buta. Berbeda dengan zaman sekarang, kita bisa mengetahui dengan kecanggihan teknologi. Begitu. Mereka membatasi, itu ada datanya. Cuman kasta mereka saja, seperti para raja-raja pada saat itu. Cuman mereka yang bisa mengenal Alkitab.